Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Fahad, spesialis bedah. Pada kesempatan ini, saya akan memperagakan Clinical Skill Labs, mata kuliah dermatomuskuloskeletal dengan materi yang pertama mengenai anamnesis dan pemeriksaan muskuloskeletal. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam, Pak. Silakan duduk, Pak. Ya. Baik, Pak, saya perkenalkan, saya Dr. Fahad, spesialis bedah di sini. Bapak dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Adit, Pak. Bapak Adit. Bapak keluhannya apa? Sakit tangan, Pak. Tangan sebelah kanan ya? Iya, Oke, tangannya atas atau bawah? bagian bawah. Bawah situ ya? Iya. Oke, nyerinya seperti apa, Pak? Pegel dan nyilu, Dok. Pegel dan ngilu, oke. Kalau boleh tahu, sakitnya di satu bagian itu atau nyebar ke tempat lain? Dari bagian yang sakit sampai ke pergelangan tangan. Oh, pergelangan tangan ya. Jadi kalau kamu pegang seperti itu lebih enak sakitnya? Iya, Dok. Kalau didiemin lebih enak ya? Iya, Kalau digerakin tambah sakit? tambah sakit, Dok. Itu sejak kapan sakitnya? Sejak kemarin, Dok. Kemarin kamu lagi ngapain? Kemarin habis kerja, Dok. Terus? Habis naik tangga langsung jatuh. Jatuh. Kamu jatuh tangannya nahan ya? Iya, Dok. Jadi kamu jatuh nahan tangga ya, kira-kira tinggi pastilah tangganya ya. Iya. Berarti kejadiannya di kantor tempat Iya, kamu di kantor. bekerja. Oke. Jadi pada anamnesis pada umumnya sama dengan anamnesis pada umumnya kita harus menanyakan what, why, where, when, dan how. Jadi pada penyakit muskuloskeletal keluhan utama umumnya ada 3. Yang pertama adalah nyeri, yang kedua deformitas atau perubahan bentuk, yang ketiga adalah gangguan pada fungsi. Pada pertanyaan keluhan utama, kemudian kita jabarkan, kita singkat dengan PQRST. Kepanjangannya P adalah position. Jadi kita tanyakan, kita cari posisi lokasi anatominya di mana. Pada kasus ini adalah di tangan bagian bawah. Maksud saya di lengan bagian bawah. Kemudian Q-nya adalah quality, kualitas dari nyeri. Kita tanyakan bagaimana perasaan nyerinya, apakah ada sensasi pegel, ngilu, atau seperti nyerinya tajam seperti ditusuk-tusuk. Itu adalah quality. Kemudian R-nya radiation. Kita tanyakan adakah penjalaran atau penyebaran nyeri. Pada kasus ini ada, dia menyebar dari bagian sini, dari bagian lengan bawah ke pergelangan tangan. Kemudian S-nya adalah severity. Kita tanyakan apakah nyeri semakin memberat pada posisi tertentu atau nyeri lebih enak pada posisi tertentu. Pada kasus ini dikatakan nyeri lebih enak jika pasien memegang tangan dan mendiamkannya. Itu adalah S, severity. Yang terakhir T adalah timingnya. Kita tanyakan sejak kapan nyeri, dan sebagai tambahan apakah nyerinya dirasakan sepanjang waktu atau muncul pada waktu tertentu. Sekian penjelasan dari anamnesis penyakit muskuloskeletal. Terima kasih. Baik, Pak, saya rasa tanya jawab kita sudah cukup. Saya akan melakukan pemeriksaan pada Bapak ya. Bapak persilahkan tiduran di tempat tidur. Oke. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan fisik muskuloskeletal ekstremitas. Pada pemeriksaan muskuloskeletal kita buat lebih simpel, terdiri dari 3 pemeriksaan, yaitu look, feel, dan move. Oke, baik Pak, saya lakukan pemeriksaan ya Pak ya. Bapak, biar tangannya saya gerakkan sebentar. Tahan sedikit ya Pak ya. Oke, sebentar. Ya. Pertama adalah look. Geser sedikit mulai. Sorry. Ya. Pertama adalah look. Kita bandingkan dengan tangan yang sehat, kita perhatikan adakah deformitas atau tidak. Deformitas itu adalah perubahan bentuk. Di antaranya deformitas bisa berupa swelling atau pembengkakan, kemudian angulasi atau pembengkokan, kemudian shortening atau pemendekan. Jadi bisa saja tangan yang patah lebih pendek daripada tangan yang sehat. Ya, kemudian kita perhatikan adakah luka atau tidak, adakah jejas atau tidak. Ya, seandainya ada jejas harus dideskripsikan. Jejasnya warnanya seperti apa? Biru, hitam, atau keunguan, dan ukurannya berapa. Sedangkan kalau ada luka terbuka, kita deskripsikan pula
ukurannya dalam 3 dimensi, panjang, lebar, kali tinggi. Kemudian tepi lukanya seperti apa, reguler atau irreguler. Kemudian dasar lukanya seperti apa, adakah tulang yang nampak keluar mencuat, adakah kotoran di situ. Itu adalah pemeriksaan yang pertama, look. Yang kedua adalah feel. Artinya kita menggunakan perabaan untuk merasakan area lokalis daripada luka. Yang pertama kita nilai adalah suhu, ya. Kita bandingkan dengan sisi yang sakit. Biasanya suhunya hangat pada trauma. Kemudian suhu juga kita bandingkan antara bagian yang mengalami cedera, bagian distal dari cedera, dan proksimal dari cedera. Bisa saja suhu di sini hangat, di sini dingin. Ya, yang kedua dalam pemeriksaan feel, kita lakukan perabaan dan kita tanyakan pasiennya. Dalam hal ini kita raba, sakit Pak? Oh. Nah, untuk kasus trauma biasanya pasti nyeri. Kemudian dalam perabaan juga kita raba, kita gunakan jari-jari kita rasakan adakah krepitasi atau tidak. Adanya krepitasi menunjukkan kemungkinan adanya fraktur atau adanya emfisema subkutan. Masih dalam pemeriksaan feel yang selanjutnya adalah kita raba nadi, perabaan nadi distal dari trauma dan proksimal dari trauma. Dalam hal ini trauma ada di regio antebrachii, maka distal kita raba di arteri radialis ini ya. Kemudian kita bandingkan dengan proksimal dari cedera, berarti di daerah kubiti. Nah, jika nadi masih bagus, berarti kemungkinan tidak terjadi perdarahan atau trauma pembuluh darah mayor. Tapi jika terjadi trauma pembuluh darah mayor di dalam sini, maka nadi di daerah distal akan terasa lebih lemah dari daerah proksimal. Kemudian juga apabila terjadi trauma vaskular mayor di daerah cedera, daerah akral di ujung sini akan teraba lebih dingin daripada di daerah cedera atau proksimal dari cedera. Bahkan capillary refill time juga biasanya lebih lambat. Demikian pemeriksaan feel, jadi kita bisa menilai adanya nyeri, adanya krepitasi, kemudian kita bisa menilai apakah adanya trauma vaskular mayor di daerah cedera dengan merabakan suhu di distal dan nadi di distal dibandingkan dengan suhu di proksimal dan nadi di proksimal. Yang terakhir pada pemeriksaan fisik adalah move. Kita lakukan pergerakan pasif, gerakan pasif pada daerah yang mengalami cedera. Pada hal ini kita akan gerakan elbow joint dari pasien karena yang mengalami cedera adalah antebrachii. Kita gerakan perlahan pada titik tertentu. Jika memang mengalami trauma, pasien akan mengeluh nyeri. Kalau nyeri bilang ya Pak ya? Berarti sampai saat titik ini, pergerakan sini pasien mengalami nyeri, maka penilaian dari move adalah move terbatas karena nyeri atau move limited due to pain. Sekian pemeriksaan fisik muskuloskeletal yang terdiri dari look, feel, dan move. Terima kasih. Demikian peragaan clinical skill labs tentang mata kuliah dermatomuskuloskeletal yang saya peragakan. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.